senantiasa merasa memiliki. Barang siapa yang merasa memiliki, kembalinya akan sakit, karena akan ditarik dengan paksa. Makanya kita lihat kenapa sesudah ayat tentang pinjaman ini yang dicerita itu Nabi Daud. Kita baca surat 2 ayat 246. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah. Nabi mereka menjawab, mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Wilayah berperang. Mereka minta supaya diangkat seorang pemimpin, agar dia pemimpin itu memimpin mereka untuk berperang. Tetapi Nabi Daud pada waktu itu mengatakan, kira-kira kalau disuruh berperang ini mau tidak ini kalian berperang ini? Apa dia katakan? Bagaimana kami tidak berperang sementara kami ini telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak di mana itu sudah keluar dari sini, anak-anaknya, kampungnya ada di sini, sudah keluar, tiba di sana mau masuki wilayah peperangan, perang antara yang hak dengan yang batil ada di sini. Jadi di sini ini wilayah peperangan sampai hari kiamat. Di sini berperang yang hak dengan yang batil. Ini mereka minta diangkat seorang pemimpin. Kita baca lagi ayat berikutnya. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin bagi mereka itu Talut. Mereka protes. Kenapa? Karena Talut itu tidak punya kekayaan yang banyak. Siapa yang tidak punya kekayaan yang banyak? Isinya tubuh. Sudah dibahas kemarin. Siapa yang memiliki kekayaan yang banyak? Tubuh, fisik, jasad. Kalau jasad yang memimpin, dia dipimpin oleh qalbu. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini ada segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baik seluruh tubuh, dan jika dia buruk, maka buruk seluruh tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah dia adalah qalbu atau hati, yang kita artikan hati. Qalbu ya, lebih penting ingat kata qalbu daripada ingat itu kata hati, karena hati maknanya pembahasannya terlalu luas. Isinya dalam tubuh pun orang sebut hati juga.
rancu jarinya, yang mana yang disebut hati. Kita sebut saja bahasa aslinya ala wahiyal qalbu, dia adalah qalbu. Jadi tubuh ini akan dipimpin oleh qalbu. Seandainya jalur yang disuruh memimpin, maka dia adalah qalbu. Dia adalah qalbu. Yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin bukan jalur, talut. Talut ini diberkahi atau diberi suatu ilmu yang sangat luas. Talut ini sangat cerdas, sangat cerdas. Dia adalah isinya tubuh. Kenapa dia cerdas? Karena dia tadi telah berjanji kepada Tuhan. Dia sangat kenal sama Tuhan. Dia sangat takut kepada Tuhan. Dan dia itu sekarang ada di dalam tubuh ini. Diangkatlah oleh Allah, dipilihlah oleh Allah dia sebagai pemimpin. Kalau dia sebagai pemimpin, maka dia adalah kesadaran. Kalau saya sebut dia akal, kita mungkin masih tanda tanya. Seperti apa itu akal? Dia adalah sesuatu yang cerdas, sesuatu yang pintar, ya, dianugerahi ilmu oleh Allah. Jadi dia dipimpin oleh talut. Jadi wilayah di sini wilayah peperangan. Sebelum terjadi peperangan, rebutan pemimpin dulu. Yang dipimpin oleh tubuh atau yang dipimpin oleh isinya tubuh. Yang dipimpin oleh tubuh, maka yang terangkat adalah qalbu. Yang dipimpin oleh isinya tubuh, yang terangkat adalah kesadaran. Saya sebut kesadaran. Lanjut ayat berikutnya. Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Tanda ditunjuknya dia sebagai pemimpin Talut ini adalah ketika dia menerima tabut yang diantar oleh malaikat. Tabut dalam keterangan terjemahan dikatakan sebuah peti yang isinya adalah kitab Taurat. Saya anggap keliru, bukan Taurat. Di dalam tabut itu kitab hikmah.